Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat. Bertemu kembali dengan Ibu Nunu Fitriani. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Materi kita hari ini adalah 1. Pengertian tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. 2. Bentuk-bentuk interaksi manusia. 3. Ciri-ciri pantun nasihat. 4. Aktivitas masyarakat dalam pembangunan sosial budaya. Yuk kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, coba amati gambar yang sudah Bu Nunu sajikan. Ada gambar apa ya? Ya, betul. Ada gambar kerja bakti. Warga masyarakat di tempat tinggal Edo sedang kerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti, termasuk Edo. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti, karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Apa yang dimaksud dengan kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Ayo kita bahas sama-sama. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Sedangkan tanggung jawab berarti tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Kerja bakti yang dilakukan sekelompok warga masyarakat merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah akibat dari interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah interaksi sosial dapat menimbulkan persatuan dan juga perpecahan? Untuk memahami hal ini, perhatikan gambar berikut. Gambar yang sudah Bu Nunu sajikan. Gambar apa ya ini? Nah, ini adalah gambar interaksi antar individu. Seorang ibu dengan anaknya. Yang kedua, ada gambar di dalam kelas ya. Ini adalah interaksi individu dengan kelompok. Ibu guru berbicara di depan murid-muridnya. Selanjutnya, ada gambar apa ya? Biasanya anak laki-laki senang nih bermain seperti ini, yaitu permainan sepak bola. Interaksi kelompok dengan kelompok ditunjukkan oleh 2 tim sepak bola. Selanjutnya, manusia hidup dalam lingkungan tertentu. Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tidak hidup. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Jadi kita sebagai manusia selalu membutuhkan orang lain. Interaksi sosial adalah interaksi antar individu dengan kelompok. Melalui gambar di atas yang tadi sudah ditampilkan, kamu telah mengetahui contoh interaksi sosial. Untuk lebih memahami interaksi sosial, perhatikan penjelasan dan contoh lain bentuk interaksi sosial. Ini Bu Nunu akan memberikan contoh yang pertama,
Interaksi antar individu, yaitu seorang siswa bertanya kepada gurunya tentang materi pembelajaran. Seseorang anak menolong teman yang jatuh. Seorang anak menyapa teman saat bertemu di jalan. Kemudian interaksi antar individu dengan kelompok. Orang berpidato di depan khalayak pada suatu acara. Presiden dengan rakyatnya. Ketua kelompok dengan anggotanya saat diskusi. Yang ketiga, interaksi antar kelompok. Pertandingan basket antar sekolah. Suatu kelompok melakukan presentasi di depan kelompok lain saat pembelajaran di kelas. Contoh interaksi sosial yang mengarah pada persatuan dan perpecahan adalah sebagai berikut. Nah, interaksi sosial mengarah pada persatuan, siswa-siswi bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Siswa-siswi mengadakan musyawarah untuk pelaksanaan pemilihan ketua kelas. Sedangkan interaksi sosial mengarah pada perpecahan, saling mengejek teman, dan tawuran antar pelajar. Nah, kita harus menghindari interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan ya. Kita harus memahami pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia memiliki beragam karakteristik. Karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda-beda. Perbedaan tersebut mencakup aspek seni, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Oleh karena itu, tiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi yang baik. Perbedaan tersebut dapat mendukung pembangunan nasional. Tiap warga negara hendaknya memahami bahwa perbedaan merupakan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kalian harus mengelola perbedaan tersebut menjadi suatu kekuatan. Ada 3 teori sosial budaya di Indonesia yang hingga kini berlaku di masyarakat, yaitu musyawarah, paternalistik, dan gotong royong. Budaya ini apabila dikembangkan akan mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, musyawarah, paternalistik, dan gotong royong juga akan mendukung ketahanan aspek sosial budaya yang tangguh. Warga masyarakat Indonesia harus bertanggung jawab dalam meningkatkan pengalaman sosial budaya. Dengan demikian, setiap individu memiliki tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab tersebut diantaranya menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan. Di sini dapat disimpulkan bahwa kekuatan masyarakat terletak pada ikatan kerjasama. Pentingnya kerjasama dalam masyarakat dapat diungkapkan dengan sebuah pantun. Pantun berikut ini memudahkan untuk mengingatnya. Turun ke paya memetik kangkung. Hati senang dibantu si dia, bergotong royong penduduk kampung. Hasil mufakat hidup bahagia. Nah, Bu Nino memiliki contoh pantun lagi ya. Merah muda baju si Bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Pantun di atas sangat bermakna. Maknanya adalah setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga kampungnya. Berkumpul untuk membicarakan masalah bersama hingga mencapai mufakat. Nah, anak-anak coba cari pantun lain yang
termasuk pantun nasihat. Bekerja sama dengan orang tua dan kalian bisa mencari dari berbagai sumber seperti dari internet atau dari buku yang lain. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum. Dadah.